Bab 176. Pesta ulang tahun. Gedung Hotel Langit. Di ruang pertemuan kelas atas. Ada belasan pemegang saham teratas yang duduk di sana, termasuk beberapa bos bisnis. Mata mereka semua tertuju pada gadis di kursi pertama. Gadis itu mengenakan kaos putih dan celana jas hitam. Rambutnya diikat gerai, memperlihatkan leher mulusnya dan putih. Kulitnya tampak lembut dan cerah, membuat orang yang menatapnya merasa terlena. Gadis itu memang cantik, tetapi para petinggi dan pemegang saham di sana tidak ada yang berani punya niat buruk apapun padanya. Meskipun baru bekerja sama kurang dari setengah bulan, keberanian dan kemampuan gadis itu terlihat jelas bagi mereka semua. Dia adalah kontributor terbesar bagi pencapaian perusahaan internet Kindle dalam waktu singkat ini. Kalau kita bisa memenangkan kerjasama dengan grup Nuro, kita akan selangkah lebih dekat dengan tujuan listing kita. Itu saja untuk pertemuan hari ini. Suara manis Citra menyebar ke seluruh ruang konferensi. Beberapa orang masih tampak diam dan terlena. Begitu lampu ruang konferensi dinyalakan, barulah mereka bangun dari lamunannya dan buru-buru keluar dari ruangan itu. Sebelum keluar dari pintu, mereka tidak lupa untuk menoleh kembali ke Citra. Tampaknya mereka sangat tertarik dengan kecantikannya dan auranya sebagai presiden wanita yang hebat. Andaikan gadis ini jadi istri mereka, mau umur mereka dipotong beberapa puluh tahun pun tidak apa-apa. Akhirnya tinggal Citra lah yang tersisa di ruang konferensi. Dia tidak pergi, tetapi buru-buru menyesap air dan duduk untuk memeriksa dokumen di mejanya. Saat itu, seseorang tampak masuk ke ruang rapat. Citra mendongak dan bertanya, "Ada apa?" "Citra, aku melewatkan ulang tahunmu kemarin. Hari ini aku sudah menyiapkan pesta ulang tahun yang megah untukmu. Kamu pasti akan suka banget." Suara itu terdengar sangat kasar bagi Citra. Ketika dia mendongakkan kepalanya, dia melihat Fajar berdiri di depannya dengan setelan rapi sambil memegang seikat mawar merah di tangannya. Citra tidak bisa menyembunyikan rasa muaknya. "Aku lagi sibuk. Enggak ada waktu untuk hadir ke pesta ulang tahun apapun. Aku sudah buat reservasinya, jadi sekarang sudah nggak bisa dibatalkan lagi. Kalau tidak bisa dibatalkan, ajak saja orang lain. Pokoknya aku tidak tertarik." Fajar mengambil beberapa langkah lebih dekat dan melihat nama perusahaan di kontrak. Dia menyipitkan mata dan berkata, "Kalau kamu tidak setuju, aku khawatir nanti kerjasamamu dengan grup Nuro akan hancur." Citra tiba-tiba mendongak. "Apa maksudmu?" "Hehe. Grup Nuro ada hubungan bisnis dengan keluarga Budiono. Aku bisa memerintahkan bos mereka untuk melakukan apa saja hanya dengan satu panggilan telepon. Kamu mengancamku." Citra mencoba menekan amarahnya. "Hatiku gak tega lihat kamu sibuk terus seharian. Jadi kalau terjadi sesuatu yang tidak menyenangkan, aku harap kamu bisa mengerti." Saat dia berbicara, Fajar membuat panggilan telepon. Dalam waktu kurang dari setengah menit, ponsel Citra berdering. Dia menjawab telepon dan wajahnya perlahan-lahan memucat. Setelah menutup telepon sejenak, dia menatap Fajar dengan marah dan sedikit gemetar sambil mengepalkan tangannya. Dia bekerja keras seharian, akhirnya berhasil mendapatkan kontrak kerjasama. Tapi semuanya terganggu oleh satu panggilan telepon dari Fajar. Kerjasama dengan grup Nuro ini sangat penting, apalagi karena berkaitan dengan listing berikutnya. Jika kerjasama ini gagal, organisasi akan memeriksa kembali informasi perusahaan, maka masalah pendaftaran perusahaan akan menjadi sesuatu yang sulit tercapai. Semua rencana dan usahanya gagal. Bahkan karyawan yang kerja di perusahaan ini kemungkinan harus diberhentikan. "Jangan marah dong. Aku melakukan ini untuk kebaikanmu. Setelah pesta ulang tahunnya selesai, aku akan menghubungi bos grup Nuro dan memintanya untuk memberimu profit 2 kali lipat sebagai kompensasi kecilku untuk kamu." Fajar tersenyum manis, tapi bagi Citra dia tampak sama jeleknya seperti iblis. "Aku harap kamu bisa menepati janjimu." Citra menatapnya dengan dingin dan melanjutkan, "Kalau kamu berani macam-macam denganku, aku akan langsung pergi dari sana. Itu kebebasanmu, tapi aku yakin kamu gak akan melupakan malam ini." Citra tidak bisa membiarkan upaya keras ratusan karyawan sia-sia begitu saja hanya karena dirinya tidak menuruti permintaan Fajar. Mau tidak mau dia harus setuju. Sosok Agam pun muncul di benaknya. Di saat seperti ini,
Agam biasanya akan muncul untuk menolongnya. Tapi kali ini sepertinya dia tidak akan datang lagi. Kediaman keluarga Effendi. Yina Effendi sedang membaca teknik kultivasi kuno di kamar kerjanya. Di ruang kerja gadis-gadis lain biasanya ada piano dan meja rias. Sementara ruangannya cuma ada beberapa boneka perunggu untuk melatih tinju. Pada saat ini, ibu jarinya terhubung dengan jari tengahnya. Dia melafalkan rumus yang diberikan Agam padanya. Mengalirkan kekuatan spiritualnya melalui saluran meridian selama dan langsung melepaskannya. Rumus Buddha. Tampak ada cahaya yang muncul, tapi menghilang lagi dalam sekejap. Gagal lagi. Nona, kamu harus bersabar dalam segala hal. Kamu sudah bisa menguasai teknik pengaliran energinya dalam waktu 3 hari. Itu sudah bagus sekali loh. Seorang wanita tua masuk dengan senyum ramah di wajahnya. Pelayan pribadi Yina, yang juga seorang pengasuhnya sejak kecil. Henny. Ibu Henny, kenapa kamu di sini? Yina sangat dekat dengan Henny. Di lingkungan klan yang besar ini, dia bahkan lebih dekat dengan Henny daripada dengan ibunya sendiri. Ada 2 hal yang ingin aku katakan padamu. Jarda Husnadi sebagai wakil kepala sekte tinju selatan, dan juga direktur seniman bela diri kuno wilayah timur asosiasi, bersumpah untuk membalas dendam setelah mengetahui bahwa keempat penanggung jawab terbunuh. Tapi dia sepertinya dibujuk seseorang dan akhirnya mengubah keputusannya. Dia mau Agam mengaku kesalahannya dan meminta maaf. Keputusan itu akan disebarkan sebelum besok siang. Ekspresi Yina terlihat aneh. Suruh Agam mengaku kesalahannya dan meminta maaf. Memangnya bisa? Apa itu dihasut oleh Cakra Burhan? Benar. Ternyata dia. Padahal dia sudah janji tidak akan cari masalah ataupun menggerta Agam lagi. Tapi dia malah diam-diam mengeluh ke asosiasi bela diri kuno. Haduh. Orang seperti itu kalau dibiarkan hidup pasti akan membuat masalah terus. Yina mengedipkan mata indahnya dengan acuh tak acuh. Orang-orang sangat tertarik dengan penampilannya yang cantik. Sering lupa akan statusnya sebagai kepala sekte Kerta Hijau, yang juga putri dari nyonya ketiga dari keluarga Effendi. Ibu Henny, apa ada masalah lainnya? Ini masalah kecil sih. Tapi aku rasa kamu akan tertarik. Mantan istri Agam, tidak. Lebih tepatnya istri. Dia dipaksa Fajar Budiono untuk pergi bersamanya ke Taman Yanju untuk menghadiri pesta ulang tahun. Tapi nggak tahu dia memang ada niat jahat atau enggak. Si Fajar ini benar-benar menyebalkan sekali. Dia pikir dia bisa melakukan apapun yang dia mau dengan dukungan keluarga Budiono. Dia menindas semua orang seenak jidatnya. Aku paling benci orang seperti itu. Nona, aku mau ingatkan saja, kalau kita bertentangan dengan Fajar, maka akan memengaruhi kedudukan nyonya ketiga dalam keluarga Effendi. Apalagi berdasarkan situasi belakangan ini, semuanya harus berhati-hati. Ibu Henny, tenang saja. Aku ngerti kok. Yina tersenyum dan mengeluarkan ponselnya untuk menghubungi Agam. Kamu lagi sempat enggak? Ayo ke Taman Yanju. Kita ketemu di sana ya. Ada beberapa hal tentang rumus Buddha yang mau aku tanyakan padamu. Panggilan pun berakhir. Henny bertanya, Nona, apa kamu sengaja minta Agam ke sana untuk menyaksikan pertarungan mereka? Tentu saja bukan. Aku memang sangat membenci orang seperti Fajar. Jadi aku mau bantu Agam untuk membalasnya atau setidaknya bisa mendapatkan miliknya kembali. Juga supaya dia berutang budi besar padaku. Jadi dia tidak bisa menolak kalau aku minta dia ajarkan rumus Buddha. Taman Yanju sering dijuluki sebagai tepi sungai. Di seberang Sungai Alin adalah pusat bisnis yang dibangun bersama oleh kota primadona dan kota air dewa. Lebih dari belasan bangunan komersial di setiap pinggiran sungai. Daerah ini tampak sangat berkembang pesat dan makmur. Keduanya sepakat untuk bertemu pada pukul 9, dan Agam tiba pukul setengah jam sebelumnya. Saat ia hendak masuk, ia dihentikan di luar garis merah. Taman Yanju sudah dipesan. Jadi kamu harus bayar kalau mau masuk. Kata seorang satpam dengan sikap angkuh. Sebenarnya dia bisa saja masuk dengan gratis. Pengelola taman itu pasti berharap semua orang kota primadona akan datang dan meramaikan tamannya. Namun, satpam melihat Agam yang mengenakan pakaian biasa dan tampak jujur. Jadi dia mengambil kesempatan ini untuk memeras uang. Berapa? 200, bukan? 2 juta. 4 juta. Kasih aku rokoknya.
Agam melihat ke tepi sungai banyak dihiasi balon neon bergaya ulang tahun. Dia jadi teringat ulang tahun Citra, suasana hatinya pun berubah menjadi suram. Setelah memberikan 4 juta ke satpam itu, dia dengan lugas mengambil sekotak rokok dari saku jaket satpam dan berjalan masuk. Taman Yanju sudah didekorasi dengan sangat indah. Karpet merah, kereta labu, kastil kristal, pasti akan memuaskan semua fantasi dongeng gadis manapun. Selain itu, puluhan meja makan sudah disiapkan, semua minuman disediakan secara gratis. Agam menemukan meja kosong dan duduk. Dia menyalakan sebatang rokok dan mencoba menikmati malam itu dengan tenang. Ada beberapa pria dan wanita yang duduk di meja sebelah. Suasana berubah jadi penuh dengan ledakan tawa. Aku dengar bahwa wanita itu adalah direktur dari sebuah perusahaan. Dia sangat cantik sekali, bahkan lebih cantik dari artis papan atas. Enggak peduli secantik atau sanggun apapun, tubuhnya malam ini pasti akan dipakai habis-habisan. Aku dengar wanita itu juga punya suami, padahal belum cerai loh. Sekarang istrinya malah sudah sama cowok lain. Agam melanjutkan rokoknya. Seorang pria muncul di hadapannya dan berjalan mendekat sambil mencibir. Bukannya ini Agam? Dia diusir dari keluarga Pambudi dan tidak punya uang sama sekali untuk makan. Jangan-jangan kamu datang ke sini untuk makan gratis ya? Adibono mengejek. Tatapan Agam berpindah ke orang itu dan dia melihat ada 3 anak muda di belakang. Semuanya adalah orang-orang dari keluarga Pambudi. Adibono dan anak-anak muda dari keluarga Pambudi ada di sini semua. Apakah pesta ulang tahun ini? Agam. Nama ini terdengar tidak asing. Sepertinya menantu matri lokal dari keluarga Pambudi. Bukankah dia suami dari wanita yang ulang tahun malam ini? Lihat, kasihan sekali dia. Hahaha. Beberapa orang di meja itu menghinanya lagi. Banyak orang dari meja lain yang menatap Agam dengan penuh rasa kasihan. Ada juga yang menatapnya dengan hina. Terlalu menyedihkan. Padahal belum bercerai, sang istri malah sudah menemukan pasangan baru. Datang pula ke pesta ulang tahunnya. Dasar tidak berguna. Bab 177. Mana hadiahnya? Woi, Agam. Bukannya aku mau ngoceh. Kamu kan sudah dewasa. Tapi kok masih nggak tahu tata krama sih? Adibono melirik Agam yang tidak membawa apa-apa dan berkata dengan sinis. Hari ini pesta ulang tahun Citra. Fajar saja sudah menyiapkan banyak hadiah. Kamu gimana? Bagaimanapun, kamu masih suami Citra. Kenapa kamu nggak bawa apa-apa? Dia sengaja menekankan kata suami untuk mempermalukan Agam. Agam yang mana? Pecundang itu. Kenapa dia ada di sini juga? Seorang wanita dengan gaun seksi datang mendekat. Tangannya yang dihiasi dengan gelang giok melingkar di bahu Adi. Ternyata wanita itu adalah Sania Pradana, sahabat Citra. Agam telah bertemu dengannya beberapa kali. Dia tidak hanya jahat, tapi juga sombong. Selain Zara Yudhistira, Sania Pradana juga merupakan salah satu wanita yang paling menyebalkan baginya. Agam melirik pasangan itu dan berkata, Adibono, istrimu lagi berbaring di unit gawat darurat. Kamu malah bermain dengan wanita lain di luar. Bisa-bisanya cari yang kayak begini. Kamu nggak takut kena penyakit dari dia? Bajingan. Kamu cuma suami pecundang yang mengandalkan istrinya untuk bertahan hidup. Apa kamu berhak omong kayak begitu tentang aku? Sania berteriak dengan marah. Sania, jangan terpengaruh oleh orang tak berguna seperti dia. Adi tidak mengelak sedikit pun. Dia bahkan mengulurkan tangan dan mengelus pinggang Sania. Sekarang dia adalah orang andalan Fajar. Keluarga Pambudi tidak ada yang bisa menentangnya sama sekali. Walaupun dia berselingkuh di luar, keluarga Pambudi hanya akan menutup sebelah mata dan pura-pura tidak tahu. Pecundang seperti ini, kalau sudah meninggalkan Citra, pasti ditakdirkan untuk nggak bisa ketemu pasangan lagi selama sisa hidupnya. Makin dia ngata-ngatain aku. Berarti dia merasa iri. Sania mencibir. Dia merasa bahwa dia terlalu cantik sampai melukai harga diri Agam. Setidaknya Citra sudah banyak membantumu dalam setahun terakhir ini. Kamu benar-benar nggak bawakan hadiah. Ujar Sania dengan sarkastik, lalu mengangkat dagunya dan menggodanya. Kalau nggak punya uang, aku pinjami deh. Anggap saja aku menyumbang ke pengemis pinggir jalan. Sambil berbicara, Sania mengeluarkan segepok uang dan melemparkannya langsung ke depan Agam.
Terdengar suara rawa dari beberapa orang di sekitar. Kenapa ramai banget nih? Saat itu, Fajar dan Citra berjalan mendekat. Fajar mengenakan setelan buatan desainer Italia dan jam tangan Patek Philippe yang bernilai belasan miliar, membuatnya terlihat elegan dan berwibawa. Citra masih mengenakan kemeja putih dan celana kerjaannya. Tapi dia tetap tampak begitu cantik dan menawan. Walaupun wajahnya polos tanpa riasan apapun, tetap tidak ada yang bisa menghentikan pancaran kecantikannya. Citra dan Tuan Fajar benar-benar cocok sekali. Yang satu ganteng, satunya lagi cantik. Pokoknya serasi deh. Adi tertawa keras, menarik perhatian seluruh taman Yanju. Lihat, pecundang sepertimu sama sekali tidak layak untuk Citra. Sania melirik Agam dengan wajah penuh penghinaan. Fajar melihat uang kertas yang tersebar di lantai dan menatap Agam dengan tatapan kasihan. Apa kamu lagi kesulitan? Katakan saja padaku, akan aku bantu. Lagi pula, kamu sudah membantuku merawat Citra dengan sangat baik. Aku masih berutang budi padamu. Orang-orang yang hadir di sekitar mereka jadi kebingungan. Masalah antara Agam dan Citra sudah menyebar ke seluruh kota primadona. Semua orang tahu bahwa keluarga Pambudi punya menantu laki-laki yang diusir dari keluarga pada hari pertunangan itu berakhir. Mereka juga sudah mendapatkan calon menantu yang sangat mengagumkan untuk menggantikan Agam. Orang-orang tentu akan lebih menghargai seseorang yang memiliki kekuatan dan kuasa. Pertunangan mereka belum berakhir lama, tapi sudah ada yang mendapatkan pasangan baru. Hal ini tentu merupakan penghinaan bagi Agam. Terutama karena Agam dan Citra belum bercerai. Berarti bisa dikatakan bahwa Fajar adalah selingkuhan istrinya. Citra tampak acuh tak acuh dan sedikit menurunkan pandangannya. Dia tidak melihat Agam sekalipun sejak awal. Jangan terlalu GR. Aku kesini bukan untuk kalian. Agam menyalakan sebatang rokok untuk dirinya sendiri dan berkata dengan acuh tak acuh. Kalau tidak apa-apa, tolong minggir. Jangan menghalangi pemandangan sungai. Masih ngotot. Aku tahu kamu pasti merasa sengsara banget sekarang, tapi kamu nggak bisa ngapa-ngapain. Lagi pula, jarak antara kamu dan aku terlalu besar. Tidak ada yang layak untuk Citra kecuali aku. Ujar Fajar dengan provokatif. Dia sangat menikmati situasi ini, di mana dia bisa menginjak dan menjatuhkan Agam di hadapan semua orang. Terserah kamu. Agam tampak acuh tak acuh. Melihat Agam yang masih tenang dan tidak peduli, ekspresi Fajar malah terlihat kesal. Termasuk Adi Buono dan Sania Pradana. Mereka juga tampak tidak senang. Sangat berbeda dari apa yang mereka pikirkan. Mereka kira, setelah Agam dipermalukan seperti itu, dia pasti akan melawan. Atau bahkan berusaha membujuk Citra untuk memulihkan hubungan mereka. Pada saat itulah mereka akan mengambil kesempatan untuk mempermalukan dan menginjak-injak martabat Agam sampai tuntas. Itulah harapan mereka. Begitu baru puas. Di luar dugaan, Agam malah tidak peduli sama sekali. Penantian mereka selama ini sia-sia. Mereka sudah bersusah payah membangun momentum ini supaya bisa melampiaskan semuanya pada Agam. Tapi ternyata tidak mempan. Agam bahkan tidak membalas hinaan mereka sama sekali. Agam, apa maksudmu? Hah? Sania bereaksi dan menunjuk ke arahnya. Karena seorang pecundang sepertimu, masa muda Citra yang begitu berharga akhirnya terbuang setahun, bukankah seharusnya kamu mempertahankannya? Atau setidaknya berusaha sedikit? Kenapa aku harus tinggal? Aku kan sudah bilang aku menghormati keputusan Citra. Kata Agam. Ekspresi orang-orang di hadapannya makin suram. Makin tenang Agam, makin kesal mereka. Adi tertawa sedikit dan mengejek lagi. Pasti karena kamu takut dan merasa nggak bisa melawan Tuan Fajar yang statusnya jauh lebih tinggi dari kamu. Jadi kamu sekarang sengaja berpura-pura bersikap tenang. Kalau bukan karena begitu banyak orang yang ada di sini, aku rasa kamu pasti akan ambil uang itu dan melarikan diri. Jangan bicara omong kosong dengan sampah ini. Aku sudah tahu wajah asli pecundang ini dari setahun yang lalu. Sania melirik Agam. Kemudian melihat ke sekelilingnya, dan dengan keras berkata. Kalian pasti tidak tahu, kan? Pecundang ini bernama Agam. Dia bukan hanya menantu tidak becus yang tinggal di rumah mertua, tetapi juga seorang pengecut yang benar-benar tidak berguna. Setahun yang lalu, keluarga Pambudi menjadikannya sebagai menantu matri lokal dan bahkan memberikan 1 miliar untuknya.
Tapi dia cuma bisa makan, minum, dan bersantai-santai setiap hari. Dia bahkan gak punya pekerjaan yang layak. Teman aku, Citra, selama ini Jeti menderita di hadapan keluarga dan masyarakat. Semuanya karena dia, tetapi dia masih tidak merasa bersalah. Bukan hanya pemalas, tapi dia bahkan belum pernah membelikan hadiah yang layak untuk temanku. Dilihat dari kecantikan dan latar belakang keluarga temanku, apa pecundang ini layak mendapatkannya? Sania menggambarkan Agam bagaikan sampah yang sangat buruk, mengatakannya dengan suara yang penuh dengan emosi, seolah-olah dialah korbannya. Pria ini benar-benar sampah. Sudah tinggal di rumah mertua, tapi dia masih nggak mau bekerja keras. Benar-benar aib bagi para pria. Kalau aku punya istri sebaik itu, aku pasti akan berusaha sekuat mungkin. Dasar tidak tahu diri. Kerumunan di samping terlihat sangat marah. Tatapan mereka dipenuhi dengan penghinaan terhadap Agam. Hal ini membuat Fajar merasa jauh lebih senang. Dia merasa itu tidak cukup. Fajar pun berjalan ke hadapannya dan berkata dengan nada merendahkan. Agam, lihat semua yang ada di sini. Aku menghabiskan banyak uang untuk menghiasnya. Bukan hanya butuh uang, tapi kamu juga butuh kekuasaan. Sekarang kamu harusnya sudah mengerti kesenjangan antara kamu dan aku. Kan? Kamu hanya orang miskin. Kamu hanya bisa dapat wanita jelek sebagai pasangan hidup kamu. Tuan Fajar, aku rasa bahkan wanita jelek pun nggak mau sama dia. Lihat saja penampilannya. Dia ditakdirkan untuk menjadi bujangan seumur hidupnya. Sania membusungkan dadanya, menunjukkan tubuhnya yang seksi, dan dengan kejam menginjak-injak martabat Agam. Belum tentu. Terdengar suara seorang gadis. Cahaya bulan dan cahaya lampu di sekitar menerangi sosoknya. Setelah melihat wajah gadis itu dengan jelas, semua orang langsung merasa takjub. Gadis itu memiliki rambut panjang yang digerai, mengenakan baju sifon berwarna hijau dan rok berwarna putih. Kakinya dihiasi sepasang sepatu Air Jordan. Dia melangkah dengan santai dan ceria, membuat semua pria yang hadir jatuh hati padanya. Gadis itu adalah Yina Effendi. Melihat wanita secantik itu datang, tatapan para pria di sekitar langsung menempel padanya. Sementara para wanita justru menundukkan kepala mereka. Kecantikan dan penampilan Yina membuat mereka merasa tidak percaya diri dan tidak berani langsung menatapnya secara langsung. Yina mendatangi Agam dan berkata dengan genit. Aku tidak terlambat, kan? Tidak mungkin. Gadis cantik itu datang ke sana untuk Agam. Semua pria di sana pun merasa kecewa dan patah hati. Bab 178. Dia pacar aku. Kamu terlambat. Agam melirik waktu dan berkata, aku sampai menunggu 35 menit. Iya, aku tahu aku salah. Lain kali aku pasti datang lebih awal, biar kamu nggak nunggu aku lama-lama. Janji. Yina berkata dengan penuh manja. Melihat Yina seperti ini, hati para pria di sana langsung hancur. Cemburu dan kesal. Kalau tatapan bisa membunuh, Agam pasti sudah mati berkali-kali. Agam tiba-tiba berkata, omongnya gak usah begitu. Pakai nada biasa aja. Ucapan Agam membuat semua orang kaget. Apa? Wanita cantik omong manja ke kamu. Berani-beraninya jawab seperti itu. Masih belum puas. Bahkan para wanita yang menyaksikan adegan itu menatap Agam dengan wajah penuh amarah. Ada beberapa yang bahkan tampak sudah bersiap memberikan pelajaran pada Agam. Sangat menjengkelkan sekali. Sania pun tampak malu. Tidak peduli seberapa sombong dan percaya diri. Dia juga merasa seperti itik jelek di hadapan Yina. Kecantikan Yina tidak hanya tercermin dalam penampilannya, tetapi juga dalam kata-kata dan gerak tubuhnya. Dia sudah menghabiskan banyak uang untuk barang-barang perawatan, pergi ke negara Koreana untuk operasi plastik, dan menjadikan dirinya seorang wanita yang cantik. Tapi tanpa penyamarannya, dia cuma burung pegar biasa. Tapi dia tidak mau kalah. Dia selalu memandang rendah dan merasa senang menginjak-injak martabat Agam. Dia bahkan berkali-kali membujuk Citra untuk putus dengan Agam. Baru saja, dia telah menggunakan kelebihannya sendiri untuk mempermalukan dan meremehkan Agam yang akan menjadi bujangan seumur hidup. Tapi kemunculan Yina dalam sekejap mata membuatnya merasa bahwa apa yang baru saja dia katakan adalah lelucon. Kak, hati-hati loh. Orang ini sampah, cuma pecundang yang tak tahu diri.
Kamu harus menjauh darinya. Jangan sampai tertipu. Hasut Sania. Kita bukan saudara. Jadi nggak usah panggil aku Kak ya. Ujar Yina dengan nada dingin, namun ditutupi dengan senyuman. Tadi dia bermanja dengan Agam. Bukan berarti dia memiliki kepribadian yang baik. Sebagai kepala sekte Kerta Hijau, putri keluarga Effendi, dan bahkan seniman bela diri kuno alam bumi, dia punya harga dirinya yang tinggi. Sedangkan Sania Pradana hanya seorang wanita jalang. Apa dia pantas hubungan dengannya? Wajah Sania menjadi merah. Tapi dia tidak bisa membantahnya. Baik dari temperamen maupun kecantikan, dia sudah kalah jauh dari Yina. Walaupun dia pergi ke Koreana untuk operasi plastik, tetap tidak mungkin bisa sebagus wanita di hadapannya. Gadis, senang sekali. Kita bertemu lagi. Fajar kenal dengan Yina. Saat pertama kali datang ke kota primadona, dia melihat Yina di kafe. Kamu senang, tapi aku tidak. Yina Effendi terkekeh dan memegang lengan Agam di depan semua orang. Karena kamu mengganggu pacarku. Apa? Kalimat ini membuat semua orang tercengang. Bahkan Agam hampir melompat terkejut. Dia menatap Yina dengan heran. Yina pun mengedipkan mata pada dirinya sambil berlagak manja. Agam menelan ludah dan terheran-heran. Apa yang wanita ini lakukan? Begitu hubungan mereka, Citra hanya diam. Kemunculan Yina membuatnya terkejut. Melihat bagaimana Yina melindungi Agam, alih-alih marah, hatinya malah dipenuhi dengan rasa sedih. Andaikan dulu dia percaya dan membela Agam seperti itu, mungkin tidak akan ada begitu banyak perselisihan di antara mereka berdua. Dia benar-benar terharu dan senang bahwa Agam sudah menemukan pacar yang baik. Dia akhirnya tidak harus menderita sendiri. Akhirnya ia mendapatkan kebahagiaannya. Tapi, melihat adanya kehadiran gadis lain yang sangat cantik dan luar biasa di sisi Agam, Citra merasakan kepedihan yang tak terungkapkan di hatinya. Seolah-olah hal paling berharga miliknya telah diambil oleh orang lain, dan dia tidak akan pernah bisa mendapatkannya kembali. Perasaan itu membuatnya merasa tercekik. Melihat Citra yang lesu, Fajar Jeti sangat bersemangat. Di saat seperti ini, wanita akan makin rentan dan lemah. Ia tahu bahwa kesempatan sudah datang baginya untuk bisa mendapatkan hari Citra. Jangan khawatir, Citra. Sampai kapanpun, aku akan selalu berada di sisimu. Aku sudah menyiapkan hadiah ulang tahun, kamu pasti suka. Fajar berkata dengan penuh kasih sayang, lalu menatap Agam dan berkata dengan nada dingin. Kamu tidak bisa memberikan kebahagiaan pada Citra. Aku bisa. Kamu tidak bisa memberikan masa depan pada Citra. Aku bisa. Sekarang aku akan beritahu apa itu romantis, apa yang disebut cinta. Supaya kamu benar-benar paham kesenjangan status kita. Setelah mengatakan ini, Fajar memberikan aba-aba dengan tangannya. Lampu di Taman Yanju langsung padam dalam sekejap. Semua orang tampak penasaran dengan hadiah yang disiapkan Fajar. Angin malam berembus dengan perlahan. 5 detik, 10 detik, setengah menit, 1 menit kemudian. 3 menit telah berlalu, tidak ada yang terjadi. Ecuh! Terdengar suara seseorang yang bersin, membuat situasi jadi makin canggung. Senyum di wajah Fajar membeku dan dia berteriak ke kejauhan. Apa kalian sudah mati? Mana hadiah yang sudah disiapkan? Aku sudah banyak uang untuk ini. Kenapa tidak ada yang ditampilkan? Tidak ada yang menjawabnya. Hanya terdengar hembusan angin malam. Tuan Fajar, tenang saja. Andaikan kamu tidak memberikan hadiah apapun, setidaknya kamu sudah mempersiapkan pesta ulang tahun ini. Jauh lebih baik daripada pecundang yang tidak mempersiapkan apa-apa. Kata Adi untuk meredakan situasi canggung itu. Siapa bilang Agam tidak siapkan apa-apa? Dia sudah menyiapkan hadiah ulang tahun untuk Nona Citra. Yina tersenyum lembut dan mendatangi Citra. Dia meraih tangannya dan berkata, percayalah, kamu pasti akan suka. Semua orang bingung. Dan Citra juga sedikit bingung. Membantu pacarnya menyiapkan hadiah untuk mantan istri. Apa-apaan ini? Aneh sekali. Tanpa menunggu reaksi mereka, Yina berkata kepada Agam. Jentikan jarimu. Agam benar-benar dibuat bingung oleh Yina. Setelah didesak sekali lagi, akhirnya dia mau tidak mau mengangkat tangannya dan menjentikan jarinya. Klik. Di seberang sungai Alin,
Puluhan bangunan menyala dengan cahaya keemasan yang langsung menyinari seluruh langit. Semua bangunan bertingkat tinggi bersinar terang, tampak berderet menjadi satu dan membentuk pemandangan indah di sepanjang sungai tersebut. Mengejutkan sekali. Musik merdu pun menggema di sungai. Warna dan kecemerlangan gedung-gedung tersebut berubah dan memperlihatkan sosok cantik Citra yang muncul seperti gambar di film, memukau semua orang. Layar berganti, memperlihatkan deretan kalimat berwarna emas. Di dunia yang luas ini, mereka yang bisa bertemu dan menjadi pasangan adalah berkat takdir. Takdir dari kehidupan lampau, kehidupan sekarang, kehidupan masa depan, nasib ketiganya disatukan. Kamu dan aku pun akhirnya menikah dalam kehidupan ini. Namun, takdir terkadang salah. Kalau salah, maka pasangan itu akan menjadi asing satu sama lain. Walau hanya karena perbedaan pendapat, mereka akan menjadi musuh sejak saat itu. Tapi siapa yang bisa disalahkan? Hati yang tidak dapat berkomunikasi dengan baik. Perasaannya yang sudah tidak serasi lagi. Lebih baik kita kembali ke dunia kita masing-masing. Awalnya kita bertemu karena takdir. Maka saat ini, mari kita kembali ke awal takdir dan membuat pilihan baru. Setelah kamu pergi, aku berharap kamu mulai menyisir kembali rambut panjangmu, merapikan alismu, kemudian menyambut cinta dan pernikahan barumu dengan postur yang paling anggun. Tidak peduli apakah pasangan barumu menunggang kuda besar atau mengendarai kursi tandu, aku hanya berharap kamu akan selalu diperlakukan dengan lembut dan selalu mendapatkan mimpi indah dalam tidurmu. Selamanya. Perjalanan kita sudah berakhir. Meski tidak berakhir dengan baik, cinta itu akan selalu ada. Kita tidak boleh saling membenci. Jangan bersedih. Jangan simpan kebencian di hatimu. Lepaskanlah semuanya, supaya kamu bisa menghadapi perjalanan selanjutnya dengan berani. Kalau kamu bersedia, kita akan bertemu lagi. Setelah tulisan tersebut selesai, di tampilan selanjutnya muncul foto Agam dan Citra saat sedang bersama. Foto itu perlahan-lahan tersebar seperti pecahan dan menghilang. Tulisan tersebut adalah perjanjian perceraian dari kerajaan lama yang penuh dengan kebebasan dan pemikiran terbuka. Paling cocok untuk situasi hubungan mereka saat ini. Bagian terakhir kita akan bertemu lagi juga mengandung jejak kasih sayang yang tidak bisa dilepaskan. Semua orang benar-benar tenggelam dalam suasana sedih dari perpisahan mereka. Ketika lagu dan tampilan lampu di gedung selesai, mereka terbangun seperti mimpi. Orang-orang yang menyaksikan tampilan itu merasa sangat tersentuh. Pandangan mereka terhadap Agam berubah total. Apakah orang ini benar-benar yang dimaksud sebagai pecundang tidak tahu diri itu? Kalau iya, berarti tidak ada orang lagi baik di dunia ini. Bangsat. Bagian terakhir kita akan bertemu lagi juga mengandung jejak kasih sayang yang tidak bisa dilepaskan. Semua orang benar-benar tenggelam dalam suasana sedih dari perpisahan mereka. Ketika lagu dan tampilan lampu di gedung selesai, mereka terbangun seperti mimpi. Orang-orang yang menyaksikan tampilan itu merasa sangat tersentuh. Pandangan mereka terhadap Agam berubah total. Apakah orang ini benar-benar yang dimaksud sebagai pecundang tidak tahu diri itu? Kalau iya, berarti tidak ada orang lagi baik di dunia ini. Bangsat. Apa-apaan sih ini? Wajah Fajar marah dan dia berteriak kesal. Dia sudah menyiapkan pertunjukan itu, bersamaan dengan sekumpulan kata-kata manis sebagai pengakuan cinta untuk Citra. Tapi isinya malah berubah semua. Sudah susah payah menyiapkannya, malah gagal. Sebaliknya, malah jadi pertunjukan Agam. Mata Citra sudah berlinang air mata. Dia meremas lengan bajunya dan bahunya pun tampak sedikit gemetaran. Fajar dengan marah menelepon. Panggilannya pun dijawab. Tuan Fajar, ini adalah keputusan para petinggi. Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau begitu pasang lagi yang sudah aku pesan. Enggak bisa. Pertunjukan lampu perlu dilaporkan kepada pemimpin tertinggi dulu dan harus mendapatkan persetujuan. Bagaimana kalau besok? Besok, cidatmu. Fajar dengan marah melempar ponselnya. Setelah acara yang gagal hari ini, dia mana mungkin bisa mengadakan pesta ulang tahun lagi. Bab 179, Tarik Ulur. Agam, ini ulahmu, kan? Mau mati ya kau? Ekspresi Fajar yang sudah kesal menjadi makin suram. Agam tidak bisa berkata-kata. Ia memang tidak tahu apa-apa tentang rencana ini. Tapi sekarang perasaannya jadi lebih lega.
Agam berkata dengan acuh tak acuh. Kalau kamu nggak senang, ya tahan saja. Kalau nggak bisa tahan, ayo kita bertarung. Tapi memangnya kamu berani? Aku. Amarah Fajar meledak-ledak, tetapi begitu teringat kekuatan Agam, dia segera menahannya. Martin tidak ada dengannya. Kalau dia bentrok dengan Agam, dia pasti akan mati. Gimana kalau kedua tanganku diikat saja? Masih tidak berani? Kata Agam dengan senyum jaya. Jangan keterlaluan. Cepat atau lambat kamu akan mati di tanganku. Fajar Jeti makin marah karena malu. Dua tangan masih belum cukup. Gimana kalau kakiku juga? Kalau masih takut, aku tutup mata saja deh. Kamu, awas kamu ya. Fajar marah sampai gemetaran. Dia dipermalukan di depan banyak orang. Wajahnya memerah seperti baru ditampar, membuatnya ingin menggali lubang di tanah untuk bersembunyi. Idih. Orang-orang yang menonton adegan ini di sekitar mereka pun mulai mengejeknya. Dikira dia benar-benar sukses yang kuat. Tidak disangka ternyata dia cuma seorang pengecut. Mau diikat tangan dan kakinya, bahkan matanya ditutup pun, tetap saja nggak berani melawan. Berani-beraninya dia mengatakan orang lain pengecut. Padahal dia sendiri lebih parah dari itu. Keluar. Tempat ini sudah aku pesan. Keluar sekarang. Fajar membentak. Cih, memangnya siapa yang mau tinggal di sini? Yina mendengus dan menarik Agam pergi dari sana. Hehe, pecundang. Baru saja kutegur sekali, langsung kabur begitu saja. Fajar berlagak angkuh ketika dia melihat kedua orang itu telah pergi jauh. Tetapi ketika dia berbalik dan melihat kembali ke orang-orang di sekitarnya, mereka semua menatapnya dengan penuh hina. Orang ini bodoh ya? Enggak ada yang mau ladeni dia lagi. Dia kira mereka takut sama dia. Ayo pergi. Udah meos di sini. Hadeh. Ini pertama kalinya aku ikut ke pesta yang separah ini. Kerumunan pun bubar. Ekspresi Fajar Jeti makin suram. Sudah malam. Aku pulang dulu. Ucap Citra sambil melihat jam tangan lamanya. Citra, jam tanganmu kelihatannya murahan banget. Aku belikan Vacheron Konstantin saja ya. Anggap saja sebagai hadiah ulang tahunku untuk kamu. Ucap Fajar. Setidaknya dia menemukan kesempatan lagi untuk menunjukkan kebaikannya. Enggak perlu. Walaupun enggak mahal, aku tetap suka. Citra mencengkeram jam tangannya dan pergi setelah mengatakan itu. Sialan. Wanita murahan ini nggak menghargaiku sama sekali. Sepertinya aku harus pakai cara khusus. Fajar menatap ke arah Citra yang sudah pergi menjauh dengan wajah ganas. Tuan Fajar, bagaimana dengan Agam? Adi bertanya dengan sedikit nada kesal. Awalnya dia berniat untuk mempermalukan Agam, tapi malah gagal lagi. Benar-benar membuatnya tidak puas. Akhir-akhir ini, ada hal besar yang akan terjadi di wilayah timur. Sebagian besar keluarga Effendi lagi terfokus pada masalah itu. Setelah hal itu selesai, sampah itu pasti akan mati. Masih berapa lama lagi? Tanya terus. Mana aku tahu. Fajar menampar Adi sampai tersungkur ke tanah. Teringat lagi akan penghinaan yang dideritanya malam ini. Fajar mengepalkan tinjunya dan berkata, Sial. Aku nggak bisa tunggu lama-lama. Pokoknya malam ini dia harus mati. Di jalan keluar taman, Ina tidak bisa menahan diri dan akhirnya berkata, Hei, aku sudah membantumu begitu banyak. Nggak mau berterima kasih padaku. Aku dan Citra nggak ada hubungan apa-apa lagi. Kaulah yang berlebihan. Agam bergumam. Oh, walaupun suatu saat nanti Fajar akhirnya mendapatkan Citra dan mereka berdua bergandengan tangan mendatangimu sambil bawa anak mereka, kamu tetap nggak akan peduli. Sudut mulut Agam berkedut. Mulut gadis ini cukup kejam juga. Makasih. Agam akhirnya melontarkannya. Aku tahu kamu pasti akan berterima kasih padaku. Sebagai gantinya, kamu harus mengajariku rumus Buddha dengan baik ya. Ujar Yina sambil menunjukkan postur tangan yang digunakan saat berlatih teknik tersebut. Agam kebingungan. Kamu bersusah payah seperti ini cuma untuk saja. Iya dong. Kalau bukan, ngapain aku diam-diam bekerja sama denganmu di belakang keluarga Effendi? Yina pantas mendapatkannya. Dia mengedipkan matanya yang indah dan menggoda. Kamu kira aku menyukaimu ya?
Tadi aku bilang bahwa aku adalah pacar kamu juga supaya kamu nggak malu. Aku rasa pada saat itu kamu membutuhkan seorang wanita yang bisa mendukungmu. Kok bisa seyakin itu? Agam tersenyum. Aku tidak yakin. Itu hanya firasat. Setelah sedikit jeda, Ina melanjutkan lagi. Tapi aku mau mengingatkanmu. Meskipun kultivasimu sangat kuat, kehidupan pribadimu agak kacau. Hal ini bisa membuatmu punya rasa dendam di hati, tentu saja tidak akan menguntungkan pelatihanmu. Aku nggak mau ada orang yang lebih kuat dariku yang tumbang dan menjadi orang biasa saja karena beberapa hal sepele seperti itu. Agam mulai agak bingung dan sedikit tertawa. Gadis secantik ini terlahir di keluarga dengan latar belakang yang begitu baik. Tapi pikirannya cuma penuh dengan kultivasi. Dia nggak tahu apakah itu hal yang baik atau buruk. Kenapa kamu tertawa? Apa aku salah? Kata Ina tidak senang. Dia memang gadis yang seperti itu. Tidak peduli kalau ada yang mengatakan bahwa dia jelek. Tetapi dia tidak mau sampai ada yang mengatakan bahwa dia tidak bisa berlatih kultivasi. Aku tidak menyangkalnya. Tapi terkadang mengolah emosi di hati juga termasuk salah satu jenis kultivasi. Agam mengangkat bahunya dan berkata, kalau kamu sengaja menjauh dari dunia sekuler untuk menghindari perasaan buruk di hatimu, maka orang seperti itu enggak akan punya banyak prestasi dalam hidupnya. Pertapa kecil tinggal di pegunungan dan alam liar, sedangkan pertapa besar tinggal di kota. Bertemu dengan banyak orang dan berpengalaman dalam mengalami berbagai masalah hidup akan sangat membantu dalam berlatih kultivasi. Memangnya begitu? Tanya Ina dengan ragu. Setiap orang punya pendapat yang berbeda. Ini hanya pendapat pribadiku. Agam tersenyum dan bertanya lagi. Selain masalah ini, tidak ada urusan lainnya lagi, kan? Waktu itu kamu membunuh 4 penanggung jawab sekte Kerta Hijau dan mempermalukan sekte itu. Masalah ini telah sampai ke telinga Direktur Asosiasi Seni Bela Diri Kuno Wilayah Timur. Dia sudah memutuskan untuk memanggil kamu dan suruh kamu minta maaf di depan umum dan mendapatkan sedikit hukuman. Kamu mungkin akan menerima kabar besok pagi. Oh ya, aku agak penasaran. Agam berkata dengan bingung. Aku membunuh 4 penanggung jawab dari sekte Kerta Hijau milik kalian. Sebagai kepala sekte, kamu memangnya nggak kesal atau marah denganku? Aneh sekali loh. Sepertinya kamu sudah menyadarinya. Ucap Ina sambil menahan ekspresi wajahnya dan berpura-pura berkata dengan ganas. Aku baru saja meracunimu. Racunnya tidak berwarna dan tidak ada rasa. Jadi sebentar lagi kamu akan mati. Enggak lucu. Perfect FT, bohongan kok. Ina tidak bisa menahan senyumnya. Dia menatap Agam dan menjawab. Meskipun aku adalah kepala sekte Kerta Hijau, aku cuma kepala sekte kehormatan. Di hari-hari kerja aku biasanya berlatih kultivasi sendirian. Aku sama sekali nggak peduli tentang kehormatan nama sekte atau semacamnya. Sebaliknya, Cakra Burhan sebagai wakil kepala sekte dan 4 penanggung jawab itu sudah saling kenal selama bertahun-tahun. Mereka semua adalah murid dari sekte Tinju Selatan. Direktur dari Asosiasi Seni Bela Diri Kuno Wilayah Timur yang akan mencarimu besok juga wakil kepala sekte dari sekte Tinju Selatan. Seberapa kuat wakil kepala ini? Puncak dari alam bumi tingkat 7. Ina mengira Agam akan takut begitu mendengar tingkatan kultivasi itu. Tapi Agam malah cuma menyalakan rokok dan berkata, sampah. Ina tidak percaya apa yang dia dengar. Orang ini terlalu percaya diri. Ina teringat sesuatu dan bertanya dengan sangat penasaran. Omong-omong, foto dan kata-kata cinta yang tadi aku siapkan di pertunjukan tadi bagus, kan? Menurutmu gimana? Biasa aja. Agam menghirup rokoknya dalam-dalam dan berkata dengan nada lelah. Padahal aku mau baikan dengan dia. Tapi kamu malah bikin hubungan ini jadi seakan-akan sudah berakhir. Hubungan Agam dan Citra memang ada banyak kesalahpahaman. Setelah pertunjukan dari Ina tadi, kesalahpahaman ini jadi makin besar. Begitu memikirkan hal ini, kepala Agam jadi sakit. Kamu nggak ngerti. Ina berkata dengan sungguh-sungguh. Makin kamu menjauh, makin sulit gadis itu melupakanmu. Ini namanya trik tarik ulur. Yakin? Iya yakin. Pinjam ponselmu. Ina tidak terlalu banyak berpikir dan memberikan ponselnya kepada Agam. Agam membuka hasil pencarian di ponsel itu dan ekspresinya jadi makin suram. Di kolom pencarian tertulis cara baikan dengan mantan.
Berarti teori Ina barusan berasal dari hasil pencarian di internet. Agam akhirnya sadar. Kemampuan gadis ini dalam pemahaman teknik kultivasi sudah cukup bagus, tapi untuk aspek yang lainnya dia masih bagaikan pemula. Rumahmu di mana? Ayo aku antari pulang. Agam tidak berniat untuk menyalahkan Ina. Lagi pula gadis ini memang sudah sangat membantunya malam ini. Malam ini aku nggak mau pulang. Rencananya mau ke tempatmu. Kenapa ke tempatku? Untuk berlatih rumus Bunda dong. Kamu nggak akan menolak, kan? Oke deh. Malam ini aku memang rencananya nggak tidur. Bisa sekalian ajari kamu sebentar. Agam tidak membawa Ina kembali ke villa. Kalau sampai adiknya lihat, akan sulit sekali menjelaskannya. Di bawah tatapan ambigu staf lobby hotel, mereka menyewa sebuah kamar dengan kasur besar untuk semalaman. Ina memiliki tingkat pemahaman yang tinggi. Di bawah bantuan Agam, dia membuat kemajuan yang pesat dan bisa menguasainya dengan cepat. Namun, kalau mau berlatih sampai sukses, dia masih harus berlatih lebih lama lagi. Agam membiarkan Ina berlatih sendiri di kamar. Dia menghabiskan beberapa batang rokok di balkon dan memutuskan untuk bertemu Citra. Aku keluar sebentar, kamu lanjutkan saja latihannya. Agam keluar dari kamar itu dengan sebatang rokok di mulutnya. Ina bisa menebak apa yang direncanakan Agam. Dia tidak begitu memikirkannya dan terus berlatih. Tetapi ketika Agam menutup pintu dan pergi, dia merasa ada perasaan yang tak bisa dijelaskan di dalam hatinya, membuatnya sulit untuk fokus pada kultivasi seperti sebelumnya. Padahal dia serius mau berlatih. Di detik berikutnya, bayangan Agam dan apa yang terjadi malam ini muncul di benaknya, membuatnya sulit untuk bermeditasi dan bahkan menjadi agak kesal.